kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Kasus utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu dinilai sebagian pengamat politik menjadi salah satu bukti bahwa Anies Baswedan adalah pemimpin yang tidak memiliki utang kepada sponsor politik oligarki, sehingga Anies tidak bisa dikendalikan oligarki yang selalu ingin mengendalikan kebijakan politik pemerintah. Mengingat jika pemerintah dikendalikan oleh oligarki, maka bisa memunculkan kemungkinan kebijakan pemerintah yang lebih condong pro ke pemilik uang atau pengusaha dibanding condong ke kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin akan terjadi di masyarakat. Situasi di mana pemerintah dikendalikan oleh oligarki bisa memunculkan kemungkinan rakyat merasa tidak dilindungi oleh pemerintah, kurang diayomi pemerintah, dan rakyat merasa terkesan sekedar menjadi objek kebijakan pemerintah yang condong menguntungkan oligarki. Kondisi ini dalam jangka panjang bisa memunculkan konflik sosial di masyarakat dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sebab pemerintah yang seharusnya mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat malah mengambil kebijakan yang mensejahterakan oligarki. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mencuatnya kasus utang piutang untuk biaya kampanye dalam Pilkada DKI 2017 antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno ini seakan membuka tabir dan menjadi jawaban tidak langsung terhadap persoalan perbedaan kebijakan antara Pemda DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan reklamasi pantai Jakarta pada 2018 menjadi pulau hunian dan pusat bisnis baru yang diduga dilakukan oleh oligarki. Pada saat itu, pemerintah pusat memberikan izin reklamasi pantai Teluk Jakarta. Sebaliknya, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menolak izin reklamasi pantai Teluk Jakarta itu. Akibatnya muncul konflik berkepanjangan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo. Padahal hak memberikan izin reklamasi adalah hak pemerintah provinsi. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Pada kasus inilah pada perjalanan waktu selanjutnya memunculkan asumsi di sebagian masyarakat bahwa pemerintah pusat terkesan seakan-akan menjadi alat oligarki untuk mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan oligarki. Kebijakan yang bisa condong menguntungkan oligarki. Situasi ini kemudian memunculkan isu politik yang terus berlanjut dan semakin tajam menjelang pemilihan presiden 2024, khususnya terkait pencalonan Anies Baswedan yang dihubungkan dengan perbedaan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi Anies Baswedan kemudian mengambil kebijakan bahwa sebagian hasil reklamasi Teluk Jakarta itu digunakan untuk masyarakat pribumi atau masyarakat umum. Asumsi yang berkembang di sebagian masyarakat, pemerintah pusat seakan-akan condong ke oligarki,
sedangkan Anies Baswedan menolak oligarki. Persoalan itu kemudian berlanjut menjadi Presiden Joko Widodo, seakan-akan diatur oleh oligarki. Sebaliknya, Anies Baswedan ingin mengatur oligarki. Tidak mengherankan bila isu-isu yang berkembang selama menjelang pemilihan presiden 2024 bahwa Anies Baswedan adalah antites dari Joko Widodo. Seluruh elemen politik yang pro Joko Widodo seakan-akan memusuhi Anies Baswedan secara bersama-sama dengan berbagai isu lain yang dikembangkan kelompok pro Jokowi. Kesan yang muncul pemilihan presiden 2024 adalah pertarungan politik antara masyarakat yang pro oligarki dan pro pribumi, masyarakat yang pro Jokowi dan pro Anies Baswedan. Bagaimana pendapat Anda? Setiap kebijakan kan tentu ada yang setuju dan tidak apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, kami menepati janji, menghentikan, dan yang sudah terjadi memanfaatkan.